Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Listio, NPM C1B019045 dari Prodi Manajemen Angkatan 2019. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang saham dan valuasinya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang saham. Apa itu saham? Saham adalah suatu nilai atau pembukaan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, kemungkinan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham, ekuitas, dan imbalan uang tunai. Saham dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama adalah saham biasa atau bisa disebut dengan common stock, dan kedua saham preferred atau preferred stock. Dan berikut ini adalah merupakan dari saham biasa dan saham preferred. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang arti dari saham biasa. Hak hukum dan istimewa pemegang saham biasa. Pemegang saham biasa adalah pemilik dari sebuah perusahaan, dan oleh karena itu mereka memiliki beberapa hak dan keistimewaan tertentu. Yang pertama adalah kendali perusahaan. Para pemegang saham biasa memiliki hak untuk memiliki direktur-direktur perusahaan, yang selanjutnya akan memilih para pejabat yang akan mengelola bisnis. Pemegang saham dapat hadir di rapat umum tahunan dan memilih secara langsung, tapi pada umumnya mereka akan mengalihkan hak pilih mereka kepada pihak kedua melalui suatu madat atau merupakan dokumen yang memberikan wewenang kepada seorang untuk mewakili orang lain. Yang kedua adalah hak prioritas. Hak prioritas adalah suatu ketentuan di dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli secara pro rata penerbitan saham. Hak prioritas ini memiliki dua maksud. Yang pertama, hak ini memungkinkan pemegang saham yang ada saat ini tetap memiliki kendali. Jika tidak ada pengaman seperti ini, manajemen dari sebuah perusahaan dapat menerbitkan tambahan saham dalam jumlah besar dan membeli sendiri saham tersebut. Dengan demikian, manajemen dapat mengambil alih kendali atau perusahaan dan membuat frustasi para pemegang sahamnya. Kedua, untuk melindungi para pemegang saham dari dilusi nilai. Ini adalah jenis saham biasa. Saham biasa memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama adalah saham terklarifikasi, yaitu saham biasa yang diberikan penamaan khusus seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya. Dan untuk memenuhi berbagai kebutuhan khusus perusahaan, saham pendiri. Dua adalah saham pendiri, yaitu saham yang dimiliki oleh pendiri perusahaan yang memiliki hak suara tunggal tapi tidak menerima dividen selama beberapa tahun yang telah ditentukan. Pasar untuk saham biasa. Perusahaan tertutup merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh beberapa individu yang umumnya berkaitan dengan manajemen perusahaan, dan adalah perusahaan terbuka. Merupakan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang yang jumlahnya relatif besar dan tidak terkait secara aktif dengan manajemennya. Jenis transaksi bursa saham. Transaksi bursa saham dapat diklarifikasikan ke dalam tiga. Yang pertama adalah pasar sekunder, pasar di mana saham-saham bekas diperdagangkan setelah diterbitkan oleh perusahaan. Dan yang kedua adalah pasar primer. Pasar primer di mana pasar perusahaan merupakan menerbitkan sekuritas baru untuk mendapatkan modal korporat. Dan tiga adalah pasar penawaran, pasar penawar perdana, pasar bagi saham-saham perusahaan yang sedang dalam proses untuk GO publik, yaitu tindakan menjual saham kepada masyarakat luas yang dilakukan oleh perusahaan tertutup atau pemegang saham sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang saham, dan kemudian saya akan menjelaskan tentang saham referen. Saham referen adalah suatu jenis hibrida dalam beberapa hal tertentu, mirip dengan obligasi dan mirip dengan saham biasa. Dalam beberapa hal yang lain, sifat hibrida dari saham referen tampak jelas terlihat ketika kita mencoba untuk mengklarifikasikannya sehubungan dengan obligasi dan saham biasa. Seperti obligasi, saham referen memiliki nilai daripada terdapat independen dalam jumlah tetap yang harus dibayarkan sebelum dependen dapat dibayarkan kepada saham biasa. Akan tetapi, jika dependen saham referen tidak diberikan para direktur, maka dapat menghilangkan atau pembayaran tersebut tanpa harus memasukkan perusahaan ke dalam kebangkrutan.
Oke, sekian, terima kasih penjelasan tentang saya tentang dari. Dan yang kedua saya akan menjelaskan tentang arti dari valuasi. Valuasi saham biasa. Saham biasa mencerminkan suatu kepentingan kepemilikan di dalam sebuah perusahaan, tetapi bagi seorang investor saham biasa hanyalah sekedar kertas yang dicirikan oleh dua sifat. Dan sifat yang pertama adalah saham memberikan hak atas dividen kepada pemiliknya, asalkan perusahaan memiliki keuntungan untuk membayarkan dividen, dan asalkan manajemen untuk memutuskan untuk membayar dividen dan bukannya mempertahankan dan menginvestasikan kembali seluruh keuntungan yang diperoleh. Dan yang kedua, saham dapat dijual di suatu tanggal di masa mendatang, harapannya tentu harga yang lebih tinggi daripada harga belinya. Saham biasa memberikan aliran arus kas masa depan yang diharapkan, dan nilai sebuah saham akan dihitung dengan cara sama seperti menghitung nilai-nilai dari aktiva keuangan lainnya, yaitu nilai sekarang dari aliran arus kas yang diharapkan di masa mendatang. Arus terdiri atas dua unsur. Yang pertama adalah dividen yang diharapkan akan diterima setiap tahun, dan yang kedua harga yang diharapkan akan diterima oleh para investor ketika mereka menjual saham tersebut. Dan saham dengan pertumbuhan konstan. Modal pertumbuhan konstan seringkali cocok untuk diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang mapan dengan sejarah pertumbuhan yang stabil. Tingkat pertumbuhan yang diharapkan akan bervariasi antara tiap-tiap perusahaan, tetapi pertumbuhan dividen di kebanyakan perusahaan yang sudah mapan umumnya diharapkan akan terus berlanjut di masa depan pada tingkat yang kurang lebih sama dengan nilai nominal produk domestik bruto. Tingkat pengembalian yang diharapkan untuk saham dengan pertumbuhan konstan. Untuk saham dengan pertumbuhan konstan, syarat-syarat yang berlaku sebagai berikut. Yang pertama, dividen diharapkan akan tumbuh selamanya dengan tingkat yang konstan. Harga saham diharapkan akan tumbuh dengan tingkat yang sama. Imbal hasil dividen yang diharapkan adalah konstan, dan imbal hasil keuntungan modal yang diharapkan adalah juga konstan. Menilai saham yang memiliki tingkat pertumbuhan non konstan. Yang pertama adalah bagi kebanyakan perusahaan bukan hal yang tepat untuk berasumsi bahwa dividen akan mengalami pertumbuhan dengan tingkat yang konstan. Perusahaan umumnya akan menjalani suatu siklus hidup. Di sepanjang awal kehidupannya, pertumbuhan yang dialami perusahaan akan jauh lebih cepat daripada pertumbuhan perekonomian secara keseluruhan. Kemudian sama dengan pertumbuhan ekonomi, dan akhirnya pertumbuhan melambat jika dibandingkan dengan perekonomian. Hal ini disebut pertumbuhan supernormal. Untuk menghitung nilai sekarang dari saham dan pertumbuhan supernormal dapat dilakukan dengan 3 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung nilai PV dividen yang terjadi selama periode pertumbuhan non konstan, dan yang kedua adalah menghitung harga dari saham pada akhir periode pertumbuhan non konstan, di mana titik tersebut saham ini menjadi saham dengan pertumbuhan konstan dan mendikonstankan harga ini kembali ke saatnya. Oke, terima kasih, itulah saja penjelasan tentang saham dan valuasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.